Baik, selanjutnya ada pertanyaan ya. Di sini Mbah Wira menjelaskan. Pertama ya, makasih Mbah Wira, sama-sama. Boleh tanya, apakah kita bisa didampingi khodam leluhur? Jawabannya bisa ya. Jadi apakah kita bisa didampingi khodam leluhur? Jawabannya bisa. Apa penyebabnya? Penyebabnya banyak hal. Yang pertama, penyebabnya adalah karena leluhur punya khodam. Itu dulu yang pertama. Kalau leluhur tidak punya khodam, ya kita tidak bisa didampingi khodam leluhur. Karena definisi dari khodam leluhur adalah khodam yang dulunya ikut leluhur kita. Ya. Nah, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Jadi kalau leluhur itu nggak punya khodam leluhur, ya kita nggak punya khodam leluhur gitu loh. Jadi pertanyaan ini sama dengan seperti ini. Boleh tanya Mbah, apakah kita bisa dapat warisan? Apa penyebabnya? Jawabannya ya bisa. Apa penyebab kita dapat warisan? Ya karena orang tua kita atau leluhur kita punya warisan kan gitu. Kalau leluhur nggak punya warisan, ya kita nggak bisa dapat warisan. Jawabannya seperti itu simpelnya. Jadi apakah kita bisa didampingi khodam leluhur? Apa penyebabnya? Jawabannya bisa. Penyebabnya yang pertama, karena leluhur punya khodam pendamping. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya adalah kita memiliki energi dan aura yang mirip dengan leluhur tadi. Jadi siklus itu selalu berulang, ya. Saya sendiri, kalau kata nenek saya, mirip, ya kan, dengan salah satu buyutnya beliau. Yang artinya bahwa memang genetis itu berulang atau genes itu terulang kembali setelah beberapa generasi. Dan setelah saya cek, ya memang ada saya khodam leluhur, tapi saya tidak begitu ambil pusing gitu ya. Kenapa? Karena khodam leluhur ini nampaknya gitu kan masih kalah tirakat dengan diri saya gitu. Jadi ya ngapunten, mohon maaf, bukan saya sok yes atau sok hebat gitu, enggak, tapi memang khodam leluhur yang dari luhur ini memang levelnya mohon maaf sekali masih kalah tirakat dengan diri saya, sehingga saya tidak pernah mengaksesnya. Ya kalau tuahnya jalan, alhamdulillah. Tuahnya tidak jalan, ya biarin, enggak masalah, kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kita gemar tirakat. Jadi ada khodam leluhur ya yang menyukai sifat atau perilaku kita yang gemar tirakat, sehingga beliau kemudian mendampingi kita. Karena memang kecenderungan perilaku para leluhur yang mereka dampingi dulu itu gemar tirakat kayak gitu. Ya. Jadi, wah ini cucu ini mirip nih sama juraganku yang dulu. Juraganku yang dulu senang tirakat, senang puasa misalnya, atau senang meditasi misalnya. Nah, maka aku dampingi karena dia mirip, mengingatkanku pada leluhurku yang dulu. Kayak gitu loh ya. Nah, itu beberapa sebab diantaranya. Kemudian sebab yang lain yang bisa saya pikirkan detik ini ya, at the time gitu, yaitu adanya perjanjian. Nah, jadi leluhur sudah memperjanjikan kepada si khodam itu bahwa besok kalau aku meninggal, maka jagalah anak cucuku yang namanya si X, namanya si Y, namanya si Z, karena aku mengasihi mereka lebih dari cucu-cucuku yang lain. Misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi penyebabnya ada banyak. Ya, penyebabnya ada banyak. Pertanyaan berikutnya, padahal saya nggak nyadar Mbah didampingi khodam leluhur. Ya itulah tugasnya Anda menerapkan terawangan ke Mbah Wira untuk menjelaskan gitu loh. Sesuatu yang Anda tidak tahu setelah diterawangkan menjadi tahu. Itu kan sama kayak gini. Padahal saya nggak nyadar loh Mbah, saya punya penyakit darah tinggi. Ya itulah tujuannya Anda periksa ke dokter kan gitu. Supaya kalau ada penyakit tahu kan gitu. Lah kalau periksa ke dokter ada penyakit tetap nggak tahu lah, terus apa gunanya periksa, bayar 100.000 kan gitu. Jadi padahal saya nggak nyadar, ya karena nggak nyadar itulah kemudian Anda terawangan saya beritahu sehingga jadi nyadar kan gitu. Setelah nyadar apa? Anda bisa menindaklanjuti, bisa take action. Oh iya, saya harus bagaimana kalau sekarang saya punya khodam leluhur ini kan gitu ya, saya harus memaksimalkannya seperti apa kalau saya punya khodam leluhur yang seperti ini gitu ya lur ya. Kemudian biasanya saya memakai azimat dengan teknik yang diajarkan Mbah Wira. Oh ya, itu udah benar, karena teknik yang saya ajarkan itu adalah berdasarkan pengamatan dan pengalaman bertahun-tahun dalam melayani ratusan orang pemahar, sehingga metode yang paling mudah, paling sederhana, dan paling berhasil itulah yang kemudian saya share ke teman-teman melalui konten jejak mistis. Sehingga siapapun orangnya, apapun azimatnya, beli dimanapun khodamnya, gitu kan, ketika dia memakai teknik yang diajarkan Mbah Wira, ya tuahnya terasa. Walaupun sebenarnya mohon maaf nih ya, mohon maaf pada praktisi yang lain, saya tidak bermaksud ngelancangi atau mendahului Anda. Mestinya
metode yang digunakan itu adalah sesuai dengan penjualnya siapa kan gitu ya. Mestinya itu yang paling cocok. Jadi pabriknya siapa, kalau ada kerusakan ya kita servis ke dealer sesuai dengan pabriknya itu kan gitu. Tapi ya ini sekedar konten sharing ya, atau konten berbagi, maka silakan kalau ada yang ingin menggunakan metode Mbah Wira tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tapi sebelumnya saya minta maaf nih kepada praktisi lain yang tidak menjelaskan teknik penggunaan azimat yang dijual, dan apabila ada pemahar Anda yang kemudian menggunakan teknik Mbah Wira ya mohon maaf ya, saya mewakili mohon maaf ya, karena ngelancangi Anda sebagai penjual yang menjual azimat tapi tidak melengkapi layanan after salesnya dengan pelayanan prima, yaitu dengan tidak menjelaskan bagaimana cara menggunakan azimat. Itu banyak rupanya ya, banyak sekali pemahar-pemahar terawangan Mbah Wira yang minta dijelaskan, Mbah tolong dijelaskan juga bagaimana ini caranya menggunakan azimat, Mbah bagaimana cara memaksimalkan tuah azimat, Mbah bagaimana perawatannya. Kenapa? Karena memang dari penjualnya tidak menjelaskan. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian lanjutnya ya, biasanya saya memakai azimat dengan teknik yang diajarkan Mbah Wira, baik afirmasi, bonding, dan lain-lain. Itu sudah benar ya. Kalau saya ada kodam leluhur, apakah bisa ada namanya Mbah? Jawabannya bisa ya, bisa saya tanyakan. Tapi ketika saya sudah menanyakan, maka peluangnya ada dua, bisa dikasih nama, bisa tidak ya. Bisa dikasih nama, bisa tidak. Itu tergantung si kodam tersebut mau apa enggak ngasih nama ke saya. Ya biasa rayu-rayu, saya ritualin, saya bakarkan dupa ubur rampe gitu ya, tetap nggak mau ngasih nama ya, berarti memang namanya tidak boleh diketahui oleh orang luar. Dan apakah bermahar juga? Bermahar ya, 100.000 per satu nama, dan sedang ada diskon Desember tinggal 50.000 saja per satu nama. Jadi ada maharnya. Loh Mbah, kalau bermahar saya sudah bayar mahar, kemudian si kodam tidak mau ngasih, gimana Mbah? Apakah boleh tukar benda lain? Jawabannya tidak boleh. Karena ritual sudah dijalankan ya. Saya sudah menanyai berkali-kali, kalau memang toh tetap tidak dikasih nama ya berarti tidak boleh. Tapi bayarnya tetap. Ya itu sama dengan terawangan ya. Terawangan kalau bendanya kosong apa boleh Mbah tukar benda lain? Nggak boleh ya. Kenapa? Karena ketika benda yang Anda terawangan itu kosong, Mbah Wira setidaknya melakukan terawangan itu rangkap 3. Yang pertama dari segi vibrasi energinya saya cek, yang kedua dari segi visualnya saya cek, masih nggak kelihatan, yang ketiga saya gunakan injeksi energi. Jadi kalau kosong itu tidak lantas, oh ini kosong, saya ongkang-ongkang, ngopi, rokokan, nggak ngapa-ngapain, bayaran. Nggak kayak gitu. Ya nggak kayak PNS yang katanya ongkang-ongkang dibayar. Nggak kayak gitu.